Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan share teori dasar-dasar akuntansi pemerintahan. Bahan belajar ini bisa dipakai untuk teman-teman yang melamar baik di kementerian maupun Pemda, karena sifatnya secara umum, yaitu akuntansi pemerintahan. Materi ini aku kumpulkan dari sumber buku yang aku baca dan juga dari internet. Nah, sebelum masuk ke materi, aku mau share dulu nih. Jadi ceritanya kemarin itu aku nyari-nyari kisi-kisi lagi di internet, ngublek-ngublek gitulah, sampai akhirnya aku nemuin kisi-kisi dari Badan POM untuk tes SKB tahun 2014. Jadi sekitar 5-6 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah, di situ disampaikan tuh secara mendetail untuk formasi analis pengelola misalnya. Itu formasinya kan untuk S1 akuntansi. Nah, bahan materinya adalah peraturan terkait barang milik negara, kemudian sistem akuntansi pemerintah. Seperti itulah bisa kalian baca, bisa kalian lihat sendiri ya di layar ya. Nah, apa namanya? Secara umum bisa kita simpulkan nih, ternyata apa namanya, kisi-kisinya itu ya nggak jauh-jauh dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang apa namanya perbendaharaan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Itu kan yang selama ini aku sampaikan di video-video sebelumnya ya, dari soal-soal itu juga dasarnya dari undang-undang dan peraturan itu gitu. Artinya ya kita udah on track dong belajarnya sesuai dengan jalur gitu yang kemungkinan soalnya akan keluar. Jadi makanya aku kepikiran untuk bikin video ini untuk sama-sama belajar sama kalian tentang dasar-dasar akuntansi pemerintahan. Mungkin nggak langsung selesai dalam satu video ini, akan ada video-video lainnya. Makanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Masuk ke materi. Di pemerintah Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja pemerintah ditetapkan dalam undang-undang. Anggaran untuk pemerintah pusat disebut sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan anggaran pemerintah daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBN didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran itu yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Nah, anggaran itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan, dan berapa hasil yang akan didapat kegiatan pemerintahan tersebut. Yang kedua, fungsi pengawasan. Anggaran memberikan rencana detail mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah serta pertanggungjawabannya kepada publik. Dengan anggaran, kinerja pemerintahan dapat diawasi oleh publik. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi koordinasi. Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran, sehingga anggaran merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Keempat, fungsi penilaian dan pedoman kinerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Maksudnya dalam bentuk uang gitu ya. Dalam pemerintahan, anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder kepada pemberi wewenang. Kinerja eksekutif, yaitu pemerintah,
akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dalam kaitannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, klasifikasi pendapatan dan belanja dalam anggaran pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran. Penyusunan belanja negara dalam APBN dirinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atas bagian anggaran yang dikuasainya. RKAKL yang disusun secara terstruktur dan terinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja. Nah, yang pertama, klasifikasi menurut organisasi. Klasifikasi anggaran menurut organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi kementerian atau lembaga. Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi menurut kementerian atau lembaga disebut bagian anggaran. Bagian anggaran merupakan kelompok anggaran menurut nomenklatur kementerian atau lembaga. Oleh karenanya, setiap kementerian atau lembaga mempunyai kode bagian anggaran tersendiri. Sebagai contoh, kode BA untuk LIPI adalah 079. Kode BA ini tersusun atas 3 digit angka. Adapun kode unit eselon 1 untuk LIPI adalah 01, sehingga kodenya jika digabung menjadi 079.01. Yang kedua, klasifikasi menurut fungsi. Klasifikasi anggaran menurut fungsi yang berlaku saat ini ada 11 fungsi, yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan dan kebudayaan, serta perlindungan sosial. Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian atau lembaga. Penggunaannya dikaitkan dengan kegiatan merupakan penjabaran program yang dilaksanakan, sehingga suatu program dapat menggunakan lebih dari satu fungsi. Untuk mengetahui fungsi dan subfungsi ini, kita bisa mengeceknya dalam dokumen DIPA satuan kerja masing-masing, atau bisa ditanyakan langsung melalui unit yang menangani keuangan pada satuan kerja masing-masing. Kode-kode ini biasanya tercantum dalam proposal-proposal yang akan diajukan dalam program atau kegiatan yang ada pembiayaannya melalui DIPA. Yang ketiga, klasifikasi menurut jenis belanja. Klasifikasi anggaran menurut jenis belanja terdapat 8 jenis. Nah, biasanya kan bisa dilihat ya jenis-jenis belanja pada akuntansi pemerintahan itu. Aku rasa kalau yang ini sudah cukup familiar. Yang pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, yaitu pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. Nah, yang kedua, klasifikasi menurut jenis belanjanya yaitu belanja barang. Belanja barang ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat
dan belanja perjalanan. Belanja barang dapat dibedakan menjadi belanja barang operasional dan non-operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas. Selanjutnya adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kita tahu bersama bahwa satu periode akuntansi itu biasanya satu periode. Serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Batas minimal kapitalisasi dapat ditetapkan oleh pemerintah. Menteri Keuangan menetapkan batas minimal kapitalisasi untuk pemerintah pusat dan kepala daerah dapat menetapkan batas kapitalisasi untuk pemerintah daerah. Nah, di pemerintah pusat ini batas minimal nilai kapitalisasi untuk pengadaan peralatan dan mesin adalah batas minimal harga pasar per unit barang sebesar 300.000. Dan untuk bangunan minimal sebesar 10 juta. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat atau publik, namun tercatat dalam registrasi aset kementerian atau lembaga terkait serta bukan untuk dijual. Ini bisa kalian cek lagi ya untuk minimal minimal nilai kapitalisasinya ini. Aku sudah coba cek di Google, memang untuk saat ini nilai nominalnya segitu, belum berubah. Selanjutnya adalah bunga utang. Bunga utang adalah akun belanja untuk pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan jaminan. Jenis belanja ini jenis yang khusus digunakan dalam kegiatan bagian anggaran bendahara umum negara. Nah, kemudian belanja subsidi. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, dan mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Contohnya nih, misalnya belanja subsidi untuk BBM. Jenis belanja ini khusus digunakan untuk kegiatan dari bagian anggaran BUN. Kemudian, belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Belanja hibah. Belanja hibah ini merupakan belanja pemerintah pusat kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela. Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali, serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Kemudian belanja lain-lain. Pengeluaran negara untuk pembayaran atau kewajiban pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial, serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jadi kayak belanja yang sifatnya nggak masuk nih ke kategori belanja yang lain, itu masuk ke belanja lain-lain. Nah, dalam upaya pemenuhan tujuan pelaporan keuangan, pemerintah untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi pengguna informasinya, maka entitas penyusun laporan keuangan harus memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu telah memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan. Apa itu karakteristik informasi keuangan? Karakteristik kualitatif informasi keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang umum yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga informasi itu dapat memenuhi tujuannya. Nah,
apa saja nih karakteristik kualitatif keuangan. Kalian bisa lihat di tabel, dan untuk penjelasannya kalian bisa tunggu upload video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Semoga teori ini bisa semakin menambah wawasan, bisa menambah pemahaman kita tentang seperti apa dasar-dasar akuntansi pemerintahan. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.